Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi jaringan otot. Jaringan otot terbagi atas 3 bagian. Yang pertama otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nama saya Nindi. Yang pertama yaitu otot polos. Pengertian dari otot polos. Otot polos merupakan jenis otot yang menyusun organ dalam tubuh kita, dan otot ini termasuk ke dalam otot involunter. Involunter artinya otot yang bergerak secara sendiri. Dan selanjutnya, fungsi dari otot polos. Yang pertama yaitu memberikan gerakan tanpa pengaruh tubuh sehingga bergerak di luar kehendak. Misalnya gerakan zat sepanjang saluran pencernaan. Dan yang kedua, menyusun dan membentuk organ dalam tubuh manusia. Kemudian ciri-ciri dari otot polos. Yang pertama, sel otot polos berbentuk gelondong, yakni bagian tengah mengembung dan bagian tepinya meruncing. Dan otot polos terdiri atas satu sel dan satu inti. Tidak terdapat berkas gelap terang, sehingga disebut dengan otot polos. Bekerja di luar kesadaran manusia dan berada di bagian organ dalam. Dan untuk letaknya sendiri, otot polos hampir ditemukan di seluruh tubuh, di antaranya terletak di organ pencernaan, paru-paru, pembuluh darah, iris mata, dan bawah kulit. Selain itu, otot polos juga ada di kandung kemih. Terjadi saat kita itu bereaksi, kita bisa menahan pipis sampai di kamar mandi. Kemudian otot itu berkontraksi agar air pipis itu bisa keluar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mira Novia. Baik, saya Mira Novia, saya akan menjelaskan tentang otot jantung. Pengertian otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang terbentuk dari gabungan dua otot, yakni otot lurik dan polos, sebab memiliki daerah yang sama gelap dan terang apabila dilihat dengan menggunakan mikroskop. Akan tampak memiliki inti sel yang letaknya berada di tengah dan juga memiliki sifat gerak yang serupa. Fungsi otot jantung. Otot jantung berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh secara terus-menerus. Dapat membersihkan tubuh dari hasil metabolisme dengan membantu untuk mengeluarkan racun dan akan menggantikannya dengan darah yang bebas dari karbon dioksida. Bertanggung jawab dalam membentuk sel-sel di sekitarnya untuk berkontraksi. Bertanggung jawab dalam proses pemompaan ventrikel yang ada pada jantung. Berfungsi menjadi peremas darah sehingga darah bisa keluar dari jantung saat terjadinya kontraksi dan mengambil darah pada saat relaksasi. Jenis atau tipe otot jantung. 1. Otot atrium. 2. Otot ventrikel. 3. Serat otot khusus pengantar rangsangan yang menjadi pencetus rangsangan. Tipe otot atrium dan ventrikel akan berkontraksi dengan cara yang sama seperti halnya dengan kontraksi otot yang lebih lama. Sedangkan serat khusus pengantar dan pencetus rangsangan hanya akan berkontraksi dengan sangat lemah. Letak otot jantung. Otot jantung adalah jenis jaringan otot spontan yang terletak di dinding jantung, terutama di miokardium.
Otot jantung adalah salah satu dari 3 jenis otot, yang lainnya otot lurik dan polos. Ciri-ciri otot jantung. 1. Inti selnya banyak dan terletak di tengah. 2. Bentuknya memanjang, silindris, dan serabut. Selnya bercabang dan saling menyatu. 3. Hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran. 4. Kontraksinya kuat dan berirama. 5. Mempunyai garis melintang. Sifat-sifat otot jantung. 1. Kontraktilitas. Pada saat sistol berkontraksi, diastol akan berelaksasi dan selalu ada pantau atau daratan yang dapat menyebabkan fase diastol akan lebih panjang dari sistol, atau memberi kesempatan darah yang akan tertumpang akan lebih banyak di jantung. 2. Konduktivitas. Konduktivitas yakni sebagai penghantar rangsangan atau perambatan impuls. 3. Kontraksinya otomatis dan ritmis. Kontraksinya otomatis dan ritmis yakni maksudnya selalu berdenyut kecuali jika ada gangguan. 4. Iribilitas atau eksibilitas. Iribilitas yakni adalah kemampuan otot dalam mengadakan respon jika dirangsang, dan juga peka terhadap rangsangan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nawari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang otot lurik. Otot lurik itu sendiri merupakan jenis otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat bergerak. Yang pertama ada fungsi otot. Fungsi otot lurik itu sendiri mengontrol gerakan melalui aktivitasi oleh cabang somatik dari sistem saraf perifer dengan kecepatan kontraksi yang sangat cepat. Selain itu juga berfungsi menggerakkan tubuh, mengatur suhu menggunakan kontraksi otot yang cepat untuk melepaskan panas, meningkatkan suhu tubuh, memicu kontraksi yang menunjang sistem pernapasan dan postur pada otot rangka. Selanjutnya ada ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, membentuk silindris panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Inti sel banyak dan berada di bagian tepi, termasuk otot volunteer, harus bekerja dengan kesadaran, mampu bekerja keras dan cepat, tapi mudah lelah. Letak otot lurik yaitu terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Inti selnya, otot lurik memiliki banyak sel dengan letak bagian tepi sel. Selanjutnya, garis pada otot lurik, yaitu pada otot lurik memiliki garis terang yang dibatasi oleh garis gelap. Setiap satu pola terang dan gelap yang terbentuk disebut dengan sarkomer. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, salahnya dari kami, dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.